Halo, perkenalkan nama saya Vanessa Yuliaryani dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa materi mengenai bahasa Indonesia dan literasi bangsa guna memenuhi tugas besar 2 bahasa Indonesia. Pertama-tama kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Indonesia sebagai negara yang memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, memiliki beragam suku dan budaya dan juga bahasa. Tercatat, Indonesia memiliki 748 bahasa yang digunakan oleh warga negara Indonesia di daerah asalnya masing-masing. Maka dari itu, dibutuhkanlah bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional yang menghubungkan warga Indonesia dimanapun mereka berada. Kemudian, kemampuan berbahasa merupakan modal yang penting bagi seseorang untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain. Kemampuan berbahasa yang dimaksud adalah kemampuan membaca dan menulis, atau biasa disebut dengan literasi. Namun, pada era globalisasi, saat ini tingkat literasi bangsa Indonesia baik membaca maupun menulis masih sangat rendah. Masyarakat Indonesia lebih rela menghabiskan waktu mereka berjam-jam dengan media sosial mereka dibandingkan membaca ataupun menulis. Berikut adalah pembahasan mengenai materi bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Pertama, karakteristik bahasa Indonesia. Yang kedua, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia. Yang keempat, literasi. Dan yang kelima, tingkat literasi bangsa Indonesia. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu karakteristik bahasa Indonesia. Secara umum, bahasa Indonesia memiliki beberapa karakteristik, yaitu bahasa bersifat arbiter. Bahasa bersifat arbiter artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu. Contohnya seperti kata kuda. Kuda melambangkan binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai, namun tidak bisa dijelaskan alasan dari mengapa kuda dilambangkan demikian. Yang kedua, bahasa bersifat produktif. Artinya, dengan sejumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Misalnya, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS Purwadarmita, bahasa Indonesia hanya mempunyai kurang lebih 23.000 kosakata. Tetapi dengan 23.000 kosakata tersebut dapat dibuat jutaan kalimat yang tidak terbatas. Yang ketiga, bahasa bersifat sistem. Artinya, bahasa memiliki komponen-komponen dan aturan-aturan di dalamnya. Keempat, bahasa bersifat dinamis. Bahasa bersifat dinamis berarti bahwa bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan sewaktu-waktu yang dapat terjadi. Jadi, pada setiap waktu mungkin saja terdapat kosakata baru yang muncul, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa kosakata lama akan tenggelam dan tidak akan digunakan lagi. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu suku bangsa, dan alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di pemerintahan, serta sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, budaya, agama, hingga bahasa. Oleh karena itu, muncullah ragam bahasa karena adanya variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Ada 3 faktor timbulnya ragam bahasa Indonesia. Pertama, budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua, sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang mereka sendiri-sendiri antara daerah satu dengan daerah lainnya. Yang ketiga, perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat serta jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang dan juga lebar, disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang juga lebih kecil. Selanjutnya adalah literasi.
Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi setelah melakukan proses membaca dan menulis. Ada beberapa tujuan dari kegiatan literasi, yaitu pertama, membantu meningkatkan pengetahuan seseorang dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Yang kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam pengambilan kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik. Ketiga, membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2019, Indonesia mendapati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi yang rendah. Lalu, semenjak terjadinya pandemi COVID-19 di tahun 2020, UNESCO juga memperhatikan bahwa di Bali, tingkat pembelajaran literasi sangat terbatas karena banyak sekolah-sekolah yang ditutup. Anak-anak yang tinggal di daerah terpencil tanpa akses internet dan buku juga mengalami kesulitan dalam meningkatkan literasi membaca. Namun ternyata berdasarkan data pemetaan kondisi dari Perpustakaan Nasional RI, penggemar membaca Indonesia sejak tahun 2016 yang sebelumnya hanya di angka 26 dari 100 telah meningkat menjadi 59,52 di tahun 2021. Hal ini dikarenakan membaiknya kondisi pandemi membuat penduduk Indonesia sudah bisa menghabiskan waktu di luar rumah. Salah satunya adalah di perpustakaan. Saat ini juga sudah banyak dibukanya perpustakaan baru yang memiliki konsep yang lebih modern sehingga mampu menarik masyarakat Indonesia untuk datang dan membaca. Salah satunya yaitu bernama Perpustakaan Cikini yang berlokasi di Jakarta Pusat. Kita seringkali diajarkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisi pembicaraan. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa dengan ragam formal yang taat pada kaidah bahasa yang baku. Tetapi bahasa yang benar pun bisa menjadi tidak baik kalau tidak sesuai dengan situasi pemakaiannya. Misalnya sesama teman, suasana santai memakai ragam bahasa formal. Oleh karena itu, jika kita menggunakan bahasa sesuai dengan situasi pemakaiannya, tidak menyimpang dari kaidah bahasa baku dan memiliki makna yang dapat dipahami. Budaya literasi pun tentunya sangat penting ditingkatkan di sekolah atau ditanamkan sejak dini, karena kegiatan literasi merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Demikian presentasi mengenai bahasa Indonesia dan literasi bangsa telah selesai. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi pembuatan materi presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu.